Halo teman-teman, selamat datang di channel Cikgu Angga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara gaya belajar kita. Tes gaya belajar merupakan salah satu bentuk tes diagnostik non-kognitif. Lalu, apa itu tes diagnostik non-kognitif? Tes diagnostik non-kognitif merupakan tes yang dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik serta menjadi panduan guru dalam memberikan bantuan dan bimbingan serta perencanaan pembelajaran yang efektif. Bukan hanya itu, hal ini juga sejalan dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Lantas, bagaimana kita mengetahui minat gaya belajar peserta didik? Siapkan alat tulis dan selembar kertas kosong. Akan ada 30 pertanyaan dengan 3 opsi jawaban A, B, atau C. Kamu cukup menulis huruf dari opsi jawabannya saja. Apakah itu A, B, atau C? Pastikan kamu menjawab dalam keadaan serius dan jujur. Mari kita mulai. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya A. Membaca petunjuknya terlebih dahulu. B. Mendengarkan penjelasan dari seseorang yang pernah menggunakannya. C. Menggunakannya langsung, saya bisa belajar ketika menggunakannya. Ketika saya perlu petunjuk untuk bepergian, saya biasanya A. Melihat map atau peta. B. Bertanya denah atau arah ke orang lain. C. Menggunakan kompas dan mengikutinya. Ketika saya baru memasak, saya biasanya melakukan A. Mengikuti petunjuk resep tertulis. B. Meminta penjelasan kepada seorang teman. C. Mengikuti naluri, mencicipi selagi memasaknya. Jika saya mengajar seseorang tentang sesuatu yang baru, saya cenderung untuk A. Menulis instruksi untuk mereka. B. Memberikan penjelasan secara lisan. C. Memperagakan terlebih dahulu, kemudian meminta mereka untuk mempraktekannya. Saya cenderung mengatakan A. Lihat bagaimana saya melakukannya. B. Dengarkan penjelasan saya. C. Silahkan dikerjakan. Selama waktu luang, saya paling menikmati saat A. Pergi ke museum atau perpustakaan. B. Mendengarkan musik dan berbincang dengan teman-teman saya. C. Berolahraga atau mengerjakan apa saja. Ketika saya pergi berbelanja pakaian, saya cenderung untuk A. Membayangkan apakah pakaian tersebut cocok untuk saya. B. Meminta rekomendasi dengan karyawan toko. C. Mencoba pakaian dan melihat kecocokannya. Saat merencanakan liburan, saya biasanya A. Membaca banyak informasi tempat berlibur di internet atau brosur. B. Meminta rekomendasi dari teman-teman. C. Membayangkan akan seperti apa jika berada di sana. Jika saya ingin membeli mobil baru, saya akan A. Membaca ulasan di internet, koran, dan majalah. B. Membahas apa yang saya butuhkan dengan teman-teman. C. Mencoba banyak jenis mobil yang berbeda. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya paling senang A. Melihat apa yang pengajar lakukan. B. Menanyakan ke pengajar tentang apa yang seharusnya saya lakukan. C. Mencoba dan mempraktekannya secara langsung. Jika saya memilih makanan pada daftar menu, saya cenderung untuk A. Membayangkan makanannya akan seperti apa. B. Menanyakan rekomendasi menu. C. Membayangkan seperti apa rasa makanan itu. Ketika saya mendengarkan pertunjukan sebuah band, saya cenderung untuk A. Melihat anggota band dan orang lain di antara para penonton. B. Mendengarkan lirik dan nada. C. Terbawa dalam suasana dan musik. Ketika saya berkonsentrasi, saya paling sering A. Fokus pada kata-kata atau gambar-gambar di depan saya. B. Membahas masalah dan memikirkan solusi yang mungkin dapat dilakukan. C. Banyak bergerak, bermain dengan pena dan pensil, atau menyentuh sesuatu. Saya memilih peralatan rumah tangga, berdasarkan A. Warnanya dan bagaimana penampilannya. B. Penjelasan dari salesnya. C. Tekstur peralatan tersebut dan bagaimana rasanya ketika menyentuhnya. Saya mudah mengingat dan memahami sesuatu, dengan cara A. Melihat sesuatu. B. Mendengarkan sesuatu. C. Melakukan sesuatu. Ketika saya cemas, saya akan A. Membayangkan kemungkinan terburuk. B. Memikirkan hal yang paling mengkhawatirkan. C. Tidak bisa duduk tenang, terus-menerus berkeliling, dan memegang sesuatu. Saya dapat mengingat orang lain, karena A. Penampilan mereka. B. Apa yang mereka katakan kepada saya. C. Bagaimana cara mereka memperlakukan saya. Saat gagal ujian, saya biasanya A. Menulis banyak catatan perbaikan.
B. Membahas catatan saya sendiri atau dengan orang lain. C. Membuat kemajuan belajar dengan memperbaiki jawaban. Ketika menjelaskan sesuatu, saya cenderung A. Menunjukkan kepada mereka apa yang saya maksud. B. Menjelaskan kepada mereka dengan berbagai cara sampai mereka mengerti. C. Memotivasi mereka untuk mencoba dan menyampaikan ide saya ketika mereka mengerjakan. Saya sangat suka A. Menonton film, fotografi, melihat seni atau mengamati orang-orang sekitar. B. Mendengarkan musik, radio atau bincang-bincang dengan teman-teman. C. Berperan serta dalam kegiatan olahraga, menikmati makanan yang disajikan, atau menari. Sebagian besar waktu luang, saya habiskan A. Menonton televisi atau menonton film. B. Mengobrol dengan teman-teman. C. Melakukan aktivitas fisik atau membuat sesuatu. Ketika pertama kali bertemu orang baru, saya biasanya A. Membayangkan kegiatan yang akan dilakukan. D. Berbicara dengan mereka melalui telepon. C. Mencoba melakukan sesuatu bersama-sama, misalnya suatu kegiatan atau makan bersama. Saya memperhatikan seseorang melalui A. Tampilannya dan pakaiannya. B. Suara dan cara berbicaranya. C. Tingkah lakunya. Jika saya marah, saya cenderung untuk A. Terus mengingat hal yang membuat saya marah. B. Menyampaikan ke orang-orang sekitar tentang perasaan saya. C. Menunjukkan kemarahan saya, misalnya, menghentakkan kaki, membanting pintu, dan lainnya. Saya merasa lebih mudah untuk mengingat A. Wajah. B. Nama. C. Hal-hal yang telah saya lakukan. Saya dapat mengetahui seseorang melakukan kebohongan, jika A. Mereka menghindari kontak mata. B. Perubahan suara mereka. C. Mereka menunjukkan perilaku yang aneh. Ketika saya bertemu dengan teman lama, A. Saya berkata, senang bertemu denganmu. B. Saya berkata, senang mendengar kabar tentangmu. C. Saya memberi mereka pelukan atau jabat tangan. Saya mudah mengingat sesuatu, dengan cara A. Menulis catatan atau menyimpan materi. B. Mengucapkan dan mengulang poin penting di pikiran saya. C. Melakukan dan mempraktikkan secara langsung. Jika saya mengeluh tentang barang rusak yang sudah dibeli, saya akan memilih untuk A. Menulis surat pengaduan. B. Menyampaikan keluhan melalui telepon. C. Mengembalikannya ke toko atau mengirimkannya ke kantor pusat. Saya cenderung mengatakan, A. Saya paham apa yang Anda maksud. B. Saya mendengar apa yang Anda katakan. C. Saya tahu bagaimana yang Anda rasakan. Lalu bagaimanakah hasilnya? Jika opsi jawaban A kamu lebih banyak, maka gaya belajar kamu adalah tipe visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Jika opsi jawaban B kamu lebih banyak dari A maupun C, maka gaya belajar kamu adalah tipe auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Jika opsi jawaban C kamu lebih banyak dari yang opsi lainnya, maka gaya belajarmu adalah tipe kinestetik. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Gaya pembelajar kinestetik cenderung mampu memahami sesuatu dengan adanya keterlibatan langsung, daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil, dialing, nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Itulah 3 tipe gaya belajar, kamu yang mana? Jangan lupa komen di bawah ya.